Haleluya, saudara. Selamat malam. Saudara siap diberkati, amin. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita dikasih libur. Saking panjangnya libur, kita jadi bingung mau pergi kemana, tidak bisa. Tapi dimanapun kita berada, sekalipun kita ada di rumah, jangan buang waktu dengan sia-sia. Tidak akan ketemu lagi dengan saat-saat seperti ini. Amin. Saudara rindu firman Tuhan, siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali saat ini Tuhan kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu Bapa, sehingga setiap kami yang dengar Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh dikuatkan. Karena kami percaya Tuhan kami senantiasa terus memberkati, melindungi kami. Sekalipun kami dalam lembah-lembah yang kekelaman Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, tongkat-Mu dan gadamu yang menjadi penghiburan buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, ajar setiap kami. Hikmat-Mu menuntun setiap kami. Dan kami percaya setiap kami semuanya pasti diberkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 91, Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 7 sampai dengan 11 maksud saya. Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 11. Ini ayat sungguh sangat memberkati. Saudara, saya tunggu sampai saudara menemukan ayat-ayat ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sudah sampai di sana semuanya, amin. Haleluya. 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ada amin. Tuhan kita luar biasa, amin. 1000 rebah sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tapi itu tidak menimpa saudara dan saya. Ini yang luar biasa. Kenapa tidak menimpa kepada setiap kita? Karena ayat 9-nya berkata, Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Karena Tuhan perlindungan kita, Dia tempat perteduhan kita. Ayat 8 berkata, kita cuma nonton saja. Katakan amin. Ya, kita cuma nonton saja bagaimana semuanya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, bahkan di dalam ayat 10 dan 11-nya, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Untuk mendekat saja tulah tidak bisa mendekat kemah kita. Malapetaka tidak menyertai, malapetaka tidak akan menimpa saudara dan saya. Kenapa bisa seperti ini? Ayat 11 berkata, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan amin. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Saudara, ini yang luar biasa. Pernah saudara mengalami 1000 rebah sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu? Pernah kau mengalami engkau cuma menonton saja? Pernah kau alami hal seperti ini? Saudara, jujur, saya teringat satu kesaksian yang pernah saya alami. Saudara, keluarga besar saya perusahaan batik. Saudara tahu kan perusahaan batik? Saya kebetulan memang ada di situ karena itu kakak saya ada di sana. Yang memegang perusahaan itu adalah kakak saya. Suatu saat terjadi kebakaran, saudara. Kebakaran besar sekali. Samping pabrik saya tuh masih rumah-rumah kumuh. Kebakaran besar sekali terjadi di sana. Yang saya lakukan adalah yang pertama, saudara, pabrik batik, saudara tahu kan? Bahan mudah terbakar. Kain putih itu ada berapa banyak di sana. Belum tenner, lilin, pakai lilin, cap lilin. Itu adalah bahan yang mudah sekali untuk terbakar. Dan
minyak tanah. Kalau kami beli minyak tanah itu drum-druman. Kalau kami beli minyak tanah itu drum-druman, bisa 10 drum kami beli. Saudara, dalam keadaan begitu panik, api begitu besar, luar biasa. Saudara tahu kan drum tingginya 1,20 meter, kurang lebih 1,20 meter sampai 1,5 meter. Saudara, 1,20 meter dan segini. Diameternya kurang lebih 80 cm, isinya minyak tanah. Oh, mungkin karena keadaan lagi panik, saudara. Itu drum yang luar biasa berat itu. Saya bisa satu drum itu menggeser semuanya itu. Saya geser, saya pindahin. Bayangkan kalau itu drum-drum minyak tanah terbakar, meledak seperti apa. Saudara, ini yang terjadi. Begitu semuanya saya geser, saudara bisa saja turunin ke bawah, kemudian kita dorong. Tetapi kan di sana kan banyak barang-barang yang ada di sana. Kita tidak mungkin bisa semuanya kucar kacir. Kita geser. Saya geser sendiri dan saya bisa. Sudah peristiwa seperti itu saya baru mikir, kok bisa ya? Kok bisa gua kuat ya? Itulah Tuhan. Itulah kalau lagi kepepet seperti itu, enggak tahu itu tenaga dari mana saya bisa melakukannya. Karena sesudah barang-barang yang mudah terbakar kita pinggirin. Saya melihat karena kita pemiliknya, jadi kita bisa masuk sampai ke dalam. Saudara, itu panasnya bukan main. Saya dengan kakak saya di sana, itu api udah ada di sana, panasnya itu udah dempet, bener-bener dempet dengan rumah kami, dengan pabrik kami. Kita melihat di sana dan berkata, saya gandeng tangan kakak saya berkata, yuk kita berdoa. Kita pakai minyak ini, kita pakai minyak urapan, kita minta penyertaan Tuhan, kita minta belas kasihan daripada Tuhan, kita minta malaikat Tuhan membentengi, menjagai tempat ini, supaya tempat ini dibentengi, api tidak masuk, di tempat ini tidak terbakar, karena Tuhan malaikatnya mengawal, menjaga dalam nama Yesus. Itu pokok doa kami gandengan tangan, kami berdoa, kami patahkan segala roh kebakaran, saudara. Di sana orang tuh banyak, saudara. Mungkin dalam keadaan seperti itu gak ada rasa malu lagi. Kita berteriak di situ pakai minyak, kita pakai semprotin, pakai minyak, kita semprotin minyak kiri kanan semuanya. Kita minyakin semuanya itu. Saya berdoa semuanya, kita percaya Tuhan menyertai. Karena yang luar biasanya, itu semuanya selesai. Pabrik saya, pabrik kami tidak kebakar. Tuhan kita luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Pagi-pagi sesudah peristiwa seperti itu, kita survei ke lapangan. Tempat yang kebakar itu di mana saja sih? Kita survei ke tempat ke belakang samping itu. Saudara, di sini saya baru melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Itu pabrik saya seperti ini. Di samping kirinya habis semuanya, samping kanan semuanya habis semuanya. Sampai sepertinya ditutupi. Itu pabrik dilindungi, dijagai. Dan saya berkata, Tuhan, tidak kebetulan semuanya ini, Tuhan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pabrik kami semuanya diluput. Karena apa? Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada amin. Luar biasa. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Saudara, seringkali saya saksikan seperti ini. Ada jemaat Tuhan yang berkata, Pak, firman Tuhan indah, 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan. Tetapi kenapa Pak ya? Kok saya ikut rebah Pak? Kenapa saya ikut di antara 1.000 dan di antara yang 10.000 itu? Kenapa saya ikut Pak? Saudara, jujur, saya pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya juga konselor. Dan saya juga bertanya dalam diri saya, kenapa semuanya ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Kok Tuhan tidak lindungi dia? Kok Tuhan tidak jagai dia? Saudara, saya tidak bisa langsung menjawab seperti itu. Saya konseling dulu, saya tanya dulu kepada dia, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kau berkata engkau tidak dilindungi kan? Iya. Engkau sekarang sudah berlindung. Saya bacakan ayat yang tadi, yang ayat ke-9. Kalau kau menempatkan Tuhan Yesus, Tuhan sebagai tempat perlindungan dan tempat perteduhanmu, maka tidak akan ada yang
Dan kau cuma nonton orang rebah 1.000, rebah 10.000. Dia berkata, Pak, aku sudah datang minta perlindungan daripada Tuhan. Bagaimana caranya kau datang dan berlindung pada Tuhan? Waktu saya punya masalah, Pak, saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa melalui hamba-hamba Tuhan. Saya juga berdoa di rumah sendiri. Kepada pendeta berkata untuk saya berdoa bangun pagi. Saya juga sudah berdoa bangun pagi. Pendeta supaya saya puasa. Saya sudah puasa di sana. Semua yang diperintahkan oleh pendeta sepertinya semuanya sudah saya lakukan. Kenapa semuanya ini masih tetap kami mengalami hal yang seperti ini? Jujur saudara, saya tidak bisa menjawabnya. Saya berkata, tunggu ya, saya berdoa sama Tuhan, saya minta hikmat sama Tuhan. Saudara, seminggu kemudian saya datang lagi, kita ketemu lagi. Saya berkata, oh iya, kamu sudah berlindung kepada Tuhan? Iya. Mungkin kamu agak sedikit salah di sini. Kenapa? Saudara, segala sesuatu pasti ada sebab, pasti ada akibatnya. Coba kita lihat. Kita buka firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, dan ayat 14-nya, saudara, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, saudara, kalau kau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Itu yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan berkata dengan luar biasa, kalau kita setia mengikuti segala perintahnya, Tuhan pasti. Tapi kenapa hal ini kok kau tidak bisa menikmati berkatnya? Mungkin ayat 22, ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lihat, kalau kau menyimpang, kutuk ini akan menyertai. Itu konsekuensinya. Kutuk apa? Lihat ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, dengan demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Lihat, ini yang terjadi. Mungkin tanpa kau sadari, engkau mengalami hal seperti ini. Firman Tuhan berkata, 1.000 akan rebah sisi kirimu, 10.000 sebelah sisi kananmu. Engkau cuma nonton saja. Tetapi kenapa hal ini? Saudara, jawaban Tuhan waktu saya berdoa, Tuhan bicara ayat 14. Lihat Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saya tanya sama orang itu, engkau minta perlindungan sama Tuhan dan Tuhan tidak melindungi. Apakah hatimu melekat kepada dia? Maksudnya seperti apa, Pak? Kan saya waktu punya problem, saya datang kepada dia. Waktu saya punya masalah, saya datang, saya berdoa, saya puasa, Pak. Ya. Apakah hatimu melekat kepada dia? Atau hatimu melekat waktu engkau sedang punya masalah saja? Perhatikan, hati-hati. Ini problem masalah. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran yang kurang tajam. Tetapi satu hal, kita melupakan Tuhan. Kita minta perlindungan daripada Tuhan. Ya, waktu kau punya masalah, waktu kau tidak punya masalah, apakah engkau datang kepada dia? Kita melekat senantiasa kepada dia. Bukan waktu kita punya problem saja, bukan waktu kita punya masalah saja. Hati kita melekat kepada dia senantiasa. Inilah yang menjadi problem. Waktu kau punya proyek, waktu kau punya pekerjaan, waktu kau sukses, waktu kau berhasil, kau di mana? Kau ada di mana? Begitu kau punya problem, baru kau datang kepada Tuhan. Saudara, disinilah
Kalau kita benar-benar berkenan di hadapan Allah, tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan, Tuhan akan memberkati. Oke, Dia akan memberkati kita. Ada amin. Berapa banyak kita di tempat ini, saudara, maaf ya, ini seringkali yang terjadi sebagai hamba Tuhan. Dan ini tanpa kita sadari menjadi kebiasaan kita, tanpa saudara sadari. Saudara menjadi kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Saudara, seringkali waktu kita ibadah, begitu selesai ibadah altar call dan semua orang datang minta didoakan. Perhatikan saudara, mereka datang langsung tanyakan, apa yang jadi problemmu, mau didoakan, apa yang mau didoakan. Mereka berkata, aku sakit Pak Pendeta, jantungku, paru-paruku, leverku, apapun mereka, tolong doakan. Oke, doakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin. Dan seringkali tanpa kita sadari, mereka datang, mereka pulang, mereka tidak dijamah, mereka tidak diberkati, mereka tidak dilimpaskan, mereka tidak disembuhkan. Dan ini berulang tanpa kita sadari. Saudara, maaf ya, seringkali seperti ini saudara. Kita datang karena problem kita, karena masalah kita, karena pergumulan kita, karena sakit penyakit kita, karena hutang kita, karena rumah tangga kita. Karena ini semua kita datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Masalahnya bukan di sini saudara. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya adalah di sini. Masalahnya adalah di sini. Oke, selesaikan dulu yang di sini, maka semuanya ini akan selesai. Kita datang, Pak Pendeta, usaha saya, hutang saya, sakit saya, rumah tangga saya, keluarga saya, Pak Pendeta, tolong doakan. Saudara, dengan kata lain, saudara minta pendeta untuk memberkati, memulihkan, untuk Tuhan jamah, melepaskan, membebaskan. Tapi saudara tidak mengizinkan yang di sini diproses. Maaf, bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran yang kurang tajam, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Matius 23 ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini firman Tuhan. Kita terlalu fokus dengan yang di luar, kita lupa yang menjadi problem masalah adalah apa yang ada di dalam sini. Kita terlalu fokus dengan apa yang di luar. Bersihkan dulu yang di sini, maka yang di luar itu pasti bersih. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, saudara, bukan tangan Tuhan kurang panjang atau pendengaran yang kurang tajam, tetapi yang menjadi problem adalah, sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Allah? Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Allah? Kalau hidup kita mau diberkati, dipulihkan, dilepaskan, disembuhkan, tapi kita tidak izinkan Tuhan membersihkan yang di sini. Bersihkan yang di sini, yang di luar pasti bersih. Amin. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi saat ini, tidak kebetulan semuanya terjadi. Kau mengalami sakit penyakit, kau mengalami hutang, kau mengalami kegagalan rumah tangga, apapun itu bentuknya, saudara, bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam, tetapi kita yang izinkan iblis menguasai kita, sehingga kita terjebak ada di dalam itu. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan hari ini, saya mau saudara-saudara semua diberkati, amin. Oleh karena itu, pakai mulutmu, putuskan segala kutuk-kutuk itu, bertobat kepada Tuhan, Dia setia dan adil. Saya berkata, hari ini kita bertobat, dan detik ini juga dosa kita diampuni, amin. Detik ini kita bertobat, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak diberkati. Oleh karena itu, yuk, satukan hati kita patahkan, kita putuskan segala kutuk-kutuk ini, dan kita siap untuk diberkati, amin. Tundukkan kepala saudara, berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, apapun mereka, dimanapun mereka berada, problem masalah pergumulan mereka, sakit, hutang, kegagalan dalam rumah tangga, apapun bentuknya, Tuhan dalam nama Yesus,
Hari ini Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ikuti. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan, ampuni aku Tuhan, kesalahanku Tuhan, dosaku yang aku lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiranku, melalui perkataanku, melalui hatiku yang paling dalam Tuhan. Aku mengandalkan diriku sendiri, aku mengandalkan orang lain, aku mengandalkan proyek, aku mengandalkan pinjaman, aku mengandalkan dokter. Hatiku menjauh daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, aku minta ampun, aku bertobat. Hari ini aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku hanya minta datang kepadamu, mengizinkan Engkau ada menyertai memberkati aku. Hai setan, kuasa iblis yang pernah ada dalam diriku, aku perintahkan kau keluar. Roh kebangkrutan, roh sakit penyakit, roh kegagalan, virus kuman, aku patahkan kuasa dalam nama Yesus. Aku izinkan roh Allah, Roh Kudus menguasai hati dan pikiranku. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi alasan untuk aku tidak diberkati. Tidak ada alasan untuk aku sakit. Karena setan sakit penyakit, setan yang buat aku sakit sudah dipatahkan, sudah diusir di dalam nama Yesus. Oleh hari ini, apa yang kupegang, apa yang kukerjakan melalui tangan ini, melalui mulut ini, Tuhan campur tangan, Tuhan lipat gandakan, Tuhan berkati luar biasa. Terima kasih Bapak. Aku percaya kutuk sudah dipatahkan, sakit penyakit sudah dihancurkan, roh sakit penyakit sudah dihancurkan, dan rumah tanggaku diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sebagai hamba-Mu, berkati rumah tangga keluarga mereka, usaha pekerjaan, karir, bisnis, toko dan pabrik mereka. Berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka senantiasa Tuhan. Malaikat-Mu mengawal menjaga mereka. Tuhan, negara kami Tuhan, lindungi, jagai Tuhan, tebus dan kuasa Ramu. Selamatkan negara kami Bapak. Biar penyertaan-Mu ada menyertai virus, kuman, bakteri, apapun bentuknya. Selama kami berkenan di hadapan Allah, virus, kuman, sakit, penyakit tidak pernah akan bisa menguasai kami. Karena Tuhan benteng kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Yang syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Senang berjumpa dengan saudara. Sampai ketemu dalam acara yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.